Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi alhamdulillah ya dalam pembelajaran seni budaya ya untuk level 9. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai pameran seni rupa ya. Ini adalah materi pertama kita di semester 2 ya. Langsung saja ya, Bapak akan menuju kepada tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu menerima, menanggapi dan menghargai keragaman dan keunikan karya seni rupa sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap menghargai, jujur, disiplin melalui aktivitas menyelenggarakan pameran karya seni rupa ya. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli dan kreatif dalam menyelenggarakan pameran karya seni rupa. Kemudian yang keempat, memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pameran karya seni rupa ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada materi pameran karya seni rupa. Baik, Bapak akan lanjut lagi. Nah, sekarang Bapak mau tanya, pameran, apa sih itu pameran gitu? Ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah melakukan kegiatan pameran gitu ya. Nah, pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperkenalkan ya, untuk memperlihatkan dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati dan diapresiasi oleh orang lain ya. Itu yang dimaksud dengan pameran itu. Nah, pameran karyanya berupa apa, Bapak ya? Nah, ada macam-macam. Bisa pameran karya seni lukis, bisa pameran patung, ya, bisa pameran seni grafis, fotografi dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjut. Nah, fungsi pameran. Ada 4 fungsi pameran. Yang pertama, sebagai sarana untuk alat, sebagai sarana atau alat untuk menanamkan rasa cinta dan kesadaran terhadap keindahan karya. Yang kedua, sebagai sarana apresiasi terhadap pencipta karya seni tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana untuk hiburan dan rekreasi. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk mencapai prestasi. Nah, itu fungsi pameran ya, anak-anak ya. Bapak akan lanjut lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis pameran. Nah, jenis-jenis pameran itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama, jenis pameran berdasarkan karyanya. Ada 2 ya, yaitu ada homogen dan heterogen. Oke, sudah sering dengar ya, homogen, heterogen. Tapi kalau dalam jenis pameran itu apa sih yang dimaksud homogen dan heterogen? Ya, hampir sama, anak-anak. Homogen berawal dari kata homo yang artinya sejenis. Jadi jenis karyanya itu hanya satu dalam pameran homogen ya. Misalnya dalam satu ruangan pameran hanya ada lukisan semua, yaitu homogen ya. Berbeda dengan heterogen. Kalau heterogen itu jenis karyanya lebih dari satu, bermacam-macam jenis karya. Misalnya dalam satu ruangan ada karya lukis, ada karya patung, ada karya fotografi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ya, jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama ada pameran tunggal, yang kedua ada pameran kelompok. Apa itu pameran tunggal? Pameran tunggal adalah pameran yang diselenggarakan oleh satu orang ya, yang memamerkan karyanya. Jadi dalam satu ruangan misalnya Pak Anjar mau pameran seni lukis di akhir tahun, ya sudah, satu ruangan itu adalah semua karya Pak Anjar dalam 1 tahun ya, tidak ada karya orang lain, hanya punya Bapak aja. Itu namanya pameran tunggal. Berbeda dengan pameran kelompok. Pameran kelompok ini diikuti oleh beberapa orang ya, kayak misalnya kalian dalam satu kelas ingin melaksanakan pameran, nah akhirnya kalian mengumpulkan karya untuk dipamerkan. Nah, itu pameran kelompok ya. Itulah jenis pameran berdasarkan jumlah peserta. Kemudian yang ketiga, jenis pameran berdasarkan ruang atau tempat ya. Yang pertama ada indoor, yang kedua ada outdoor
Ya, apa itu indoor? Yaitu pameran yang diselenggarakan di dalam ruangan. Berbeda dengan outdoor, pameran yang diselenggarakan di luar ruangan. Ya. Lanjut lagi, sekarang kita menuju kepada rancangan pameran. Agak ngebut ya, mohon maaf. Yang pertama ada penentuan tema. Ya. Kita tentukan nih temanya apa ya pameran kita. Gitu. Kemudian setelah menentukan tema, kita lanjut kepada penentuan panitia. Nah, Pak, emang ada panitianya pameran? Ya ada dong ya, namanya juga event. Nah, kayak misal panitianya ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi per bidang. Misalnya di bidang acara, bidang konsumsi, bidang humas, bidang perlengkapan, bidang dokumentasi, dan lain-lain ya. Selanjutnya, setelah penentuan panitia ada penyusunan planning atau rencana pameran ya. Rencananya seperti apa sih pameran kita kali ini gitu. Ya, kemudian setelah ada penyusunan rencana, baru ada penyusunan jadwal ya. Pamerannya dijadwalkan kapan, berapa hari ya. Kan nggak cukup ya pameran sehari gitu. Sayang banget kita sudah berkarya tapi pamerannya cuma sehari ya. Ya minimal 3 hari lah kita diselenggarakan pameran tersebut ya. Itu mengenai rancangan pameran. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana cara membuat pameran seni rupa? Ya, mungkin di antara teman-teman, ya seperti Bapak katakan tadi, sudah ada yang pernah membuat sebuah pameran, ya. Nah, bagaimana cara membuat pameran seni rupa? Nah, ada hal-hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran seni rupa, ya. Yaitu ada persiapan pameran, penataan ruangan, dan pelaksanaan pameran tersebut, ya. Nah, persiapannya apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama, yaitu mempromosikan kegiatan melalui berbagai media. Wah, kita mau pameran, kita bikin pamflet yuk, kemudian diupload di Instagram, kemudian diupload di Facebook, di-share di grup WA, di story WA, dan lain-lain ya. Kemudian mengadakan seleksi terhadap karya yang dikumpulkan. Pak, apakah boleh semua karya kita pamerkan? Jika memenuhi ya kuota dan ruangannya pas untuk memuat seluruh karya pameran, silahkan boleh saja ya. Tetapi jika tidak muat, ya kita seleksi mana yang bisa kita pamerkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyediakan perlengkapan yang diperlukan dalam pameran. Ya, perlengkapan pameran apa aja sih? Banyak. Ada meja tamu, kemudian ada sketsel, ya, kemudian ada tali buat menggantungkan, kemudian ada lampu dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya yaitu menyiapkan ruang pameran. Ya, pamerannya mau di mana sih? Di indoor atau outdoor gitu ya. Jadi disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun acara pembukaan dan penutupan. Nah, itu tata cara dalam membuat pameran seni rupa ya. Untuk selebihnya kalian bisa pelajari sendiri ya, termasuk melayout ruangannya seperti apa gitu. Kita lanjut ke yang terakhir ya. Ketika pameran selesai, belum selesai sampai di situ, tapi kita ada evaluasi pameran ya. Kenapa harus dievaluasi? Agar ketika kita nanti melakukan kegiatan pameran selanjutnya dapat lebih terorganisir, dapat lebih baik daripada pameran sebelumnya yang kita laksanakan gitu ya. Nah, apa saja sih yang perlu dievaluasi dalam pameran? Yakni yang pertama yaitu sistem kerjanya, sistem kepanitiaannya, udah kompak belum nih gitu ya. Kemudian pembiayaan, yang kurang di mana kemarin gitu, yang berlebih di mana gitu. Kemudian ada personalia kepanitiaan. Terus selanjutnya ada bentuk pameran ya. Wah, ternyata kemarin pameran kita kalau buat lewat terlalu sempit nih. Maka untuk pameran selanjutnya kita kasih space lagi ya jalannya biar lebih lebar misalnya ya. Kemudian ada pelaksanaan pameran ya. Pelaksanaannya dievaluasi. Kemarin kayaknya perlu ditambahkan musik live deh karena terlalu sepi gitu. Nah, ini dievaluasi, kemudian untuk kegiatan selanjutnya agar bisa menjadi lebih meriah ya. Dan yang terakhir adalah laporan dari masing-masing seksi atau bidang ya. Kekurangannya apa dilaporkan ya. Nah, itu evaluasi pameran gitu ya. Nah, sekarang kita mampir kepada project schedule ya. Apa itu projectnya? Yaitu ada sebuah cerita, nanti silakan dikerjakan ya anak-anak.
Nah, ceritanya begini, level 9 SMP IT Al-Haraki akan menyelenggarakan pameran karya seni lukis antar kelas di akhir semester 2. Dan di kelas ini, kamu adalah ketua panitianya. Kamu sebagai ketua panitia ya. Kemudian, lokasi pameran akan dilaksanakan di kelas masing-masing. Pameran di kelasmu akan diikuti oleh 15 peserta yang karyanya sudah diseleksi terlebih dahulu. Ya, 15 peserta itu adalah peserta pameran. Jadi kalau kamu mau membuat panitia, tidak harus dari 15 orang itu. Ya. Nah, tugasnya ini, buatlah susunan panitia dan layout atau denah pameran tersebut. Ya, jadi ada dua tugasnya, membuat susunan panitia dan membuat denah layout pameran. Ya. Pengerjaannya dapat dilakukan secara manual dengan kertas dan alat tulis, kemudian difoto atau di-scan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Ya. Atau bisa juga menggunakan Google Slide, ya, atau PPT dan aplikasi desain atau layout yang kamu kuasai untuk membuat denah pamerannya. Jadi ada dua cara. Yang pertama bisa dengan cara manual, langsung ditulis pakai tangan, digambar pakai tangan, kemudian difoto atau di-scan, atau bisa juga menggunakan Google Slide dan aplikasi desain yang kamu kuasai. Ya, bebas pilih yang mana. Yang penting kirimkan ke Google Classroom, jangan lupa di submit dan turn in. Itu ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak kira cukup. Thank you dan selamat mengerjakan ya. Bapak tutup perjumpaan kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.